Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Tamnge. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi S1 Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengelolaan Satwa Liar dengan kode PKH 64473. Mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa S1 Kehutanan semester 7 dengan bobot 3 SKS. Metode belajar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2023 khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah pengelolaan satwa liar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep pengelolaan satwa liar. Ruang lingkup pembahasan pada mata kuliah ini mencakup batasan satwa liar, objek dan kajian satwa liar, sejarah keterkaitan dan pendukung konservasi satwa liar, peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengelolaan satwa liar, pengelolaan populasi, dasar pengelolaan satwa liar, dasar pengelolaan habitat, analisis dan evaluasi habitat, bentuk-bentuk gangguan terhadap satwa liar, dan teknik dan bentuk pengelolaan satwa liar berbasis komunitas di Indonesia. Terdapat 10 kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah mahasiswa harus mampu menguraikan pengertian dan batasan satwa liar, mahasiswa harus mampu menjabarkan objek dan kajian satwa liar, mahasiswa harus mampu menjelaskan parameter pengelolaan populasi satwa liar, mampu mengaplikasikan formula yang digunakan dalam perhitungan parameter populasi, mengaplikasikan dasar-dasar pengelolaan satwa liar, mampu menganalisis dan melakukan evaluasi habitat satwa liar, mahasiswa mampu menganalisis bentuk pengelolaan satwa liar, dan mahasiswa harus mampu menganalisis pengelolaan satwa liar berbasis komunitas di Indonesia. Referensi utama yang digunakan untuk mendukung mata kuliah ini diantaranya buku Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1, buku Principle of Wildlife Management, buku Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati di Indonesia, buku Asas-asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia, buah pemikiran Profesor Juantoko, dan buku Pemodelan Matematika di dalam Biologi Populasi. Sementara itu, referensi pendukung lainnya berupa artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, tulisan ilmiah populer, dan lain sebagainya. Itu adalah model delivery yang saya terapkan di kelas. Selanjutnya adalah aspek interaction. Aspek interaksi adalah sebuah proses yang terjadi antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Terdapat 3 kegiatan interaksi yang saya terapkan di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Artinya saya memaparkan materi, kemudian memberikan pertanyaan, kemudian menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kegiatan interaksi yang kedua adalah metode pembelajaran berbasis proyek, yaitu saya akan memberikan pertanyaan penuntun dan membimbing mahasiswa dalam sebuah proyek kolaboratif sehingga dapat mengintegrasikan berbagai materi dalam kurikulum. Saya yakin dengan metode PBL ini dapat memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk menggali materi dengan berbagai cara yang bermakna dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Kegiatan interaksi yang terakhir adalah self-directed learning atau pemberian tugas kepada mahasiswa berupa tugas membaca, tugas membuat resume atau ringkasan, tugas membuat laporan. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan adalah virtual class sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengunduh materi pembelajaran, mengunduh modul praktikum, mengirimkan tugas, bahkan melakukan diskusi di antara mahasiswa ataupun
mahasiswa dengan dosen kapan saja. Selanjutnya adalah aspek asesmen. Aspek ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Terdapat dua indikator penilaian yang saya terapkan di kelas. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif mahasiswa dengan bobot 50%. Yang kedua adalah evaluasi kognitif yang mencakup evaluasi proyek dan tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Informasi mengenai evaluasi penilaian selalu saya sampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama di kelas, sehingga mahasiswa dapat mengetahui hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen secara transparan dan objektif. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video mengajar yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang teman-teman. Oke, selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah pengelolaan satwa liar dengan tema hari ini adalah ruang lingkup dan objek kajian satwa liar. Teman-teman masih semangat mengikuti perkuliahan di hari ini? Masih. Oke. Suara saya terdengar sampai di belakang? Sebelum kita mulai, saya minta teman-teman boleh mengisi presensi kehadiran hari ini. Jadi teman-teman mulai mengisi di pertemuan kedua, ya, sesuai jadwal hari ini. Baik, sebelum kita mulai kelas, saya persilahkan kepada teman-teman untuk berdoa sesuai dengan keyakinan teman-teman sekalian. Berdoa dimulai. Baik, materi hari ini adalah tentang ruang lingkup dan objek kajian satwa liar, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa dan teman-teman bisa dapat hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan batasan satwa liar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan objek dan kajian satwa liar, sejarah konservasi satwa liar, pendekatan kawasan dalam proses pengelolaan satwa liar, serta peraturan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan satwa liar. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kira-kira apa sih persepsi Anda tentang satwa liar? Ada yang mau jawab? Apa sih menurut Anda satwa liar itu? Sebelum saya menjabarkan pengertian satwa liar menurut para ahli, apa sih kira-kira satwa liar? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Apa kira-kira satwa liar menurutmu? Oke, silahkan. Saya satwa liar adalah hewan yang hidup liar di alam bebas tanpa diatur oleh manusia. Oke, menurut temanmu satwa liar adalah satwa yang bebas hidup liar di alam tanpa ada campur tangan dari manusia. Ada pendapat lain atau ada persepsi lain dari yang di sayap kanan? Ada? Ada? Di sayap kanan? Ada apa sih satwa liar? Ada? Kira-kira? Ada? Satwa liar? Apa kira-kira? Oke, menurut temanmu satwa liar berarti satwa yang bisa hidup di udara, di darat, di air, dan kemudian bisa liar atau bisa dipelihara oleh manusia, tapi bisa hidup di semua habitat tempat tadi yang disebutkan, ya. Oke, terima kasih. Satwa liar menurut Alikodra 1990, jadi ini adalah bahasa konservasi juga di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa satwa liar berarti binatang yang hidup
kira-kira antagonis itu yang perannya seperti apa sih? Yang jahat. Oke, ternyata antagonistik dalam sifat satwa liar ini bukan dia jahat, tetapi antagonistik adalah menjauhi manusia. Jadi satwa liar memang memiliki sifat untuk menjauhi manusia. Dia pasti karena punya indera penciuman yang baik di alam. Kalau dia sudah bisa mencium teman-teman dari jarak 1 mil, bahkan 1 mil, dia sudah mulai akan menjauhi. Karena dia tahu bahwa ya teman-teman bukan bagian dari dia. Jadi antagonistik itu seperti itu, bukan jahat, tetapi memang punya sifat yang ingin jauh dari manusia. Yang kedua, satwa liar harus hidup bebas di alam, teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang ketemu burung yang lucu di alam, ketemu apa teman-teman, misalnya mamalia yang lucu di alam, teman-teman cuma boleh foto supaya mengabadikan. Ya, kalau teman-teman suka, teman-teman bisa foto untuk mengabadikan. Setelahnya teman-teman bilang apa? Dadah, oke? Ya karena memang dia harus hidup di alam. Itu sifat alaminya dan itu harus dipertahankan. Jadi satwa liar adalah satwa yang bertulang belakang. Jadi semua yang punya tulang belakang hidup secara liar, sifat dan genetik, serta bebas mendapatkan sumber daya. Sumber daya itu apa saja sih? Bisa sumber pakan, bisa sumber minuman, kemudian tempat berlindung. Sama halnya kayak manusia, butuh makan, butuh minum, dan butuh tempat berlindung. Kalau manusia kan tempat berlindungnya adalah rumah. Kalau di satwa tempat berlindungnya disebut dengan shelter. Teman-teman pasti ingat shelter bus. Ingat ya, bus itu biasa namanya shelter bus. Jadi tempat untuk orang berlindung dulu sebelum dari hujan, dari panas, begitu ya, sebelum datang bis berikutnya untuk bawa kemana gitu ya. Kurang lebih seperti itu tempat berlindung. Baik, cakupan atau objek satwa liar itu apa saja sih? Bisa apa saja teman-teman? Mamalia, burung, herpetofauna, dan amfibi. Mamalia itu berarti yang bisa menyusui, burung atau aves. Herpetofauna adalah reptil, hewan-hewan yang melata. Kemudian amfibi, kodok dan katak. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi satwa liar adalah satwa yang bebas di alam tanpa campur tangan manusia, satwa yang punya batasan yaitu bersifat antagonistik dan apa tadi? Hidup bebas di alam. Oke, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan satwa liar? Pengelolaan satwa liar. Kira-kira pengelolaan satwa liar apa sih pengertiannya? Oke, pengelolaan ekosistem. Apa tadi? Pengelolaan ekosistem. Oke, dengan menggunakan prinsip-prinsip ekologi sebagai konsep dasarnya. Boleh? Kenapa satwa liar penting untuk dikelola, dilakukan pengelolaan? Ada yang bisa bantu saya jawab? Silahkan dijawab. Boleh apa saja jawabannya. Semoga pertanyaan saya jelas ya. Apa kira-kira? Kenapa sih satwa liar itu harus dilakukan pengelolaan? Duit dikelola, emosi dikelola. Kira-kira kan satwa liar kenapa sih penting untuk dikelola? Ada yang mau jawab? Ada? Oke, silahkan. Karena perlindungan terhadap satwa harus dilakukan karena populasinya yang semakin berkurang di alam liar. Oke, jawaban temanmu pengelola satwa liar itu penting karena populasi di alam sekarang mulai berkurang. Betul, jawabannya betul. Ada lagi jawaban yang lain? Untuk menjaga keseimbangan. Oke, untuk menjaga keseimbangan di alam. Ini betul. Betul sekali. Kenapa sih satwa liar perlu dikelola? Karena ternyata satwa liar punya manfaat. Teman-teman paham nggak? Satwa liar itu punya manfaat. Paham? Ada manfaat langsung dan ada manfaat tidak langsung dari satwa liar. Kira-kira kalau ini bahasanya kalau di kehutanan adalah tangible dan intangible. Tangible adalah manfaat langsung, intangible adalah manfaat tidak langsung.
galela, burung maleo, atau teman-teman sering bilang burung mamua. Oke, burung maleo, burung mamua, ya, burung mamua. Ternyata burung ini di Maluku Utara, di galela, dia kan tempat hidupnya di hutan, tetapi tempat berbiaknya adalah di pantai. Sehingga burung ini tuh gampang diburu oleh masyarakat, oleh manusia, karena masyarakat tahu bahwa dia akan mengerami telurnya di daerah pesisir pantai, tempat yang mendapatkan sinar matahari, ya kan? Sehingga panasnya panas bumi untuk mengerami telurnya. Sehingga masyarakat sering mengambil burungnya, telurnya untuk dimanfaatkan, karena ternyata memang memiliki sumber protein, berdasarkan perincian sumber proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis yang lainnya, ayam kampung, telur bebek, kemudian telur burungnya kan teman-teman tahu lebih besar ya. Oke, jadi teman-teman tidak sudah familiar. Baik, selain itu manfaat secara langsung oleh satwa liar adalah mungkin sebagai obat, kemudian kulitnya teman-teman tahu ya, kalau buaya kulitnya tahu ya, pasti dibikin tas, dibikin sepatu, dan itu harganya mahal sekali ya. Ternyata itu punya nilai manfaat langsung. Nah, saya sering bilang ke mahasiswa bahwa apapun yang ada di alam ya, teman-teman bisa manfaatkan dia selama teman-teman tidak memutus rantai makanan, selama teman-teman bisa menjaga keseimbangan. Kenapa? Karena di alam itu ada istilahnya yang memangsa dan yang dimangsa. Ada memangsa dan ada mangsa, mereka saling makan. Jadi teman-teman bisa sebenarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di alam ini ya, yang ada di muka bumi ini, dimanfaatkan sebesar-besarnya. Yang penting selalu menjaga keseimbangan dengan menjaga satwa atau sumber daya alam hayat itu tidak punah, iya kan? Karena kalau ada yang punah berarti mangsa dan pemangsa ini terganggu. Kan misal yang punah ini ada mangsanya nih, berarti yang si pemangsa ini tidak bisa makan mangsa. Kemudian mangsa ini pun pasti punya makanan kan? Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini bisa dimanfaatkan asalkan teman-teman tetap menjaga keseimbangan dengan tidak bikin salah satunya punah. Karena kalau punah, ya proses makan-memakan ini tidak terjadi dengan baik. Jadi ada yang kelaparan, kalau ada yang terlalu banyak, kalau ada yang tidak dimakan, dia bisa meledak populasinya. Satu satwa kalau meledak populasinya dia bisa jadi hama. Kalau dia sudah bisa jadi hama, dia pasti mengganggu. Sudah? Oke. Kembali ke manfaat langsung tadi, salah satunya adalah sumber protein bagi manusia. Oke. Dan kalau di Maluku Utara, telur burung mamua. Selanjutnya, nah ini tadi sudah dijelaskan perburuan, perdagangan, tapi mungkin ada manfaat secara langsung yang tidak menimbulkan dampak negatif. Contohnya adalah peluang ekowisata. Jadi ada di beberapa taman nasional, misalnya peluang ekowisata dari satwa liar gajah. Jadi gajah itu dijadikan sebagai apa ya? Bisa jadi hewan tunggangan, ya, bukan tunggangan seperti yang teman-teman pikirkan. Dia tetap kayak polbuk menemani pengunjung naik ke gajah, gajahnya membawa kita keliling taman nasional, belajar sesuatu dari situ. Kemudian pengunjungnya harus bayar, ya. Jadi bisa jadi peluang ekowisata berdampak positif juga bisa, ya. Baik. Selanjutnya tadi saya dengar ini mungkin kecil, tapi teman-teman bisa lihat ada manfaat tidak langsung satwa liar dan kesehatan. Jadi tadi ada temanmu yang menjawab bahwa satwa liar itu bisa dijadikan sumber obat, bahan obat ya. Kalau di Maluku Utara teman-teman tahu kira-kira apa sih? Saya pengen tahu. Kira-kira kalau di Maluku Utara di rumahmu satwa apa sih yang biasa diburu untuk dijadikan obat? Ada nggak? Ada nggak? Mungkin satwa yang diburu untuk jadi obat. Ada? Belum ada? Sejauh ini teman-teman belum lihat di rumahmu ada yang memburu satwa untuk dijadikan obat? Oke. Kalau di Indonesia ini terkenal sekali namanya terenggiling. Terenggiling
jadi obat buat laki-laki, kemudian dimanfaatkan sebagai, ternyata kandungan dari sisik si terenggiling ini dimanfaatkan untuk bahan sabu-sabu, narkotik, narkoba, ya, gitu. Jadi ternyata ini dimanfaatkan. Jadi ada yang positif bisa jadi obat, ya, tetapi ada juga yang negatif bisa jadi narkoba, gitu ternyata bahannya. Nah, tetapi karena ini satwa liar yang dilindungi, ya berarti sudah bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Terenggiling manis javanica ini akhirnya perdagangannya di Indonesia belum kuat, dan ini jadi tidak bisa karena ada jenis-jenis yang satwa liar yang memang hidup di alam bisa dimanfaatkan, tetapi ada yang tidak bisa sama sekali karena populasinya di alam terlalu sedikit. Nah, kalau teman-teman ambil, habis dia, ya, seperti itu. Ini adalah daftar kontribusi tidak langsung dari satwa liar yang digunakan oleh para petani di Nigeria untuk kegiatan penyembuhan. Ya, jadi ada data yang menyebutkan bahwa di Nigeria itu dari 23 spesies, ya. Spesiesnya itu bisa mamalia, bisa burung, bisa reptil, ular, kodok, katak. Itu 16-nya mamalia, 6-nya reptil, 1-nya burung, itu dimanfaatkan untuk pengobatan. Kemudian ada 34 spesies satwa liar yang ada burung, ada mamalia, tergabung semuanya di situ. Itu untuk mengobati masalah kesuburan. Ini kan masalahnya banyak kan, masalah kesuburan. Kemudian ada 33 spesies yang dipercaya di dunia ini satwa liar, pokoknya ada burung, ada mamalia, ada reptil, untuk masalah afrodisia. Teman-teman tahu nggak afrodisia? Obat kuat buat laki-laki, obat kesuburan buat wanita, seperti itu. Dan bahkan ada sekitar 26 spesies, ya, hewan kutub. Jadi kalau hewan itu kan ada yang digunakan panitnya aja, ada yang digunakan dagingnya aja, ada yang tulangnya, ada yang bulunya saja untuk masalah untuk mengobati, ya, untuk masalah pengobatan. Tetapi kalau di masyarakat di sekitar yang hidup di sekitar Taman Nasional di Ghana, ternyata 26 spesies ini adalah spesies kutub satwa liar untuk bahkan dengan kotoran-kotorannya itu dimanfaatkan untuk masalah penyembuhan, dipercaya gitu loh. Jadi teman-teman, baik, tadi teman-teman sudah kenal satwa liar, teman-teman sudah tahu batasannya. Kira-kira satwa liar hidup di mana sih? Di mana? Kira-kira satwa liar hidup di mana? Di alam bebas. Di alam bebas tuh kira-kira di mana saja? Di mana? Di hutan, di padang rumput, di mana lagi? Di gurun, di mana lagi? Di pegunungan. Kira-kira kalau di perairan ada nggak sih? Ada. Ada. Oke. Satwa liar hidup di mana? Satwa liar bisa hidup di daerah habitat akuatik atau perairan. Jadi kalau teman-teman mau penelitian bisa ke laut, bisa ke danau, bisa ke sungai, bisa ke tambang, ya. Ini ada semua satwa liar. Kemudian di mana lagi? Di habitat darat. Tadi teman-teman telah sebutkan ada di pegunungan, di padang rumput, hutan. Bahkan teman-teman satwa liar itu bisa menempati daerah perkotaan, pekarangan, pemukiman, pedesaan, perkotaan, perindustrian, daerah pertambangan pun ada jenis satwa liar yang bisa menempati habitat tersebut. Ya, salah satu taksa satwa liar yang bisa hampir menempati semua tipe habitat adalah apa? Adalah burung. Ya, burung adalah salah satu taksa yang bisa menempati semua tipe habitat. Itu teman-teman bisa tuh. Kalau mau penelitian bisa. Jangan cuma ke hutan, ke perairan, daerah perairan juga bisa. Daerah-daerah di sumber lahan basah, ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya kan cara sendiri itu untuk kehidupan pakai itu pas gitu. Itu bisa sampai ke kondisi lewat dan laut itu bahkan sampai 20 ekor. Pertanyaan saya, apakah mungkin jika kehidupan hewan yang dilindungi ini sampai ke luar negeri, apakah dia menjadi baru sana atau
Oke. Sejauh ini ya yang saya tahu penyelundupan guru Pak keluar itu biasanya pasti dimanfaatkan untuk pengobatan ya, dan kemudian untuk peliharaan. Cuman ini resikonya adalah teman-teman tahu ya, kalau misalnya dia diselundupkan dan dia lolos ya, kalau dia diselundupkan dan dia lolos, bisa jadi populasi di sini bisa punah, dan kalau dia pun lolos dan bukan habitat hidupnya, dia tidak akan bertahan atau survive di alam ya, seperti itu. Tetapi saya ingin pastikan kepada Anda bahwa sekarang balai karantina ya, jadi ada badan karantina, sekarang sudah balai karantina ini sudah tidak di bawah kementerian, jadi mereka mau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu mereka setara kayak BIN, setara kayak yang besar seperti itu ya, bukan di bawah kementerian. Nah, badan karantina pertanian, badan karantina kesehatan, badan karantina ikan dan penjaminan mutu, mereka ini posisinya di Maluku Utara ya, bekerja sama dengan tentara, dengan polisi. Posisinya tuh selalu ditempatkan di pintu-pintu masuk dan pintu keluar, jadi di bandara dan di pelabuhan. Mereka nggak pernah libur ya. Kalau di Maluku Utara nih, orang-orang yang kerja di bagian ini nih libur kalau pas tsunami atau enggak gunung meletus. Kemudian ternyata anggota dewannya itu karena sudah menerima hadiah itu ya, satwa liar yang unik itu, dia takut si pemberi ini kecewa, dia terima saja. Tetapi sampai di Ternate dia kasih ke BKSDA karena dia juga sadar bahwa ini tindakan yang salah. Dia kasih ke BKSDA terima kasih karena anggota dewannya juga paham bahwa ini adalah satwa yang dilindungi. Gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga hari ini materinya teman-teman bisa paham, ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.